Halo Sobat Milenial semua, jumpa lagi dengan Yusuf Channel 33. Kali ini kembali dalam belajar peraturan pencegahan tubrukan di laut atau P2TL. Kita akan membahas mengenai aturan nomor 20 hingga nomor 23, yaitu tentang penerangan dan sosok benda. Bagi teman-teman Sobat Milenial semua yang belum melihat aturan-aturan sebelumnya, Anda bisa lihat di video-video tentang peraturan pencegahan tubrukan di laut. Anda bisa lihat di playlist P2TL atau Dinas Jaga. Oke, sekarang mari kita lihat apa yang ada dalam aturan nomor 20 dan nomor 23 peraturan pencegahan tubrukan di laut ini. Mari kita mulai. Jadi aturan nomor 20 yaitu tentang pemberlakuan penerangan dan sosok benda. Pemberlakuan penerangan dan sosok benda. Di mana dalam aturan nomor 20 ini secara umum kalau kita simpulkan bahwa yang pertama tentang lampu-lampu. Bahwa lampu-lampu itu harus dinyalakan dari saat matahari terbenam sampai saat matahari terbit, dan pada siang hari yaitu dalam keadaan penglihatan terbatas. Apa itu yang dimaksud dengan penglihatan terbatas? Yaitu suatu kondisi di mana penglihatan kita dengan mata itu hanya terbatas, jadi tidak jauh. Definisinya ada di aturan 1. Kemudian untuk pemberlakuan sosok benda, sebaliknya dengan lampu-lampu, yaitu dipasang pada saat matahari terbit sampai matahari terbenam, dan tidak pada siang hari yang dalam penglihatan terbatas. Karena pada siang hari, pada penglihatan terbatas, dia menggunakan lampu-lampu. Itu adalah aturan nomor 20, yaitu pemberlakuan penerangan dan sosok benda. Ini adalah ilustrasi sosok benda dan lampu-lampu yang ada di kapal. Jadi sosok benda ini ada yang berbentuk bulat, berbentuk kerucut, silinder, kemudian ada juga yang berbentuk keranjang, ada juga yang belah ketupat. Sosok-sosok benda inilah yang menjadi penanda yang ada di kapal pada saat siang hari atau pada saat siang hari namun penglihatannya penuh, bukan penglihatan yang terbatas. Sementara untuk lampu-lampu, ada lampu berwarna merah, warna putih, warna hijau, dan warna kuning. Umumnya demikian. Bedanya ada 1 lampu, 2 lampu, 3 lampu, atau 2 lampu dengan warna putih di tengah. Apa yang dimaksud demikian itu nanti akan kita bahas berikutnya di slide berikutnya. Kemudian pada aturan nomor 21 ini adalah tentang definisi lampu-lampu. Ini yang menjadi acuan bahwa secara internasional lampu-lampu ini ada aturannya. Nah, yang pertama adalah lampu tiang, yaitu lampu putih yang ditempatkan di atas garis pertengahan muka belakang kapal dengan cahaya tetap meliputi busur cakrawala 225 derajat. Ini adalah lampu tiang kalau kita ilustrasikan di atas kapal. Busur cakrawalanya adalah 225 derajat. Berarti artinya sebelah depan ini yang 225 derajat ini adalah terang, sementara ini adalah daerah yang tidak terlihat. Kemudian ada lampu lambung, di mana lampu lambung ini ada 2. Yang pertama lampu hijau di lambung sebelah kanan dan lampu merah di lambung sebelah kiri. Cahaya yang tetap, artinya tetap ini dia tidak berkedip-kedip dan busurnya terlihat sebanyak 112,5 derajat. Jadi kalau ini sudut 0, kemudian ini adalah 112,5
derajat. Berarti daerah ini adalah daerah terang dan ini adalah daerah tidak terlihat atau daerah gelap. Itu yang dimaksud dengan lampu lambung. Kemudian ada lampu buritan, yaitu lampu berwarna putih yang ditempatkan sedekat mungkin di daerah buritan, yaitu di belakang kapal. Cahayanya tetap dan busur cakrawalanya adalah 135 derajat. 135 derajat. Kemudian ada lampu tunda, yaitu lampu yang difungsikan ketika sedang menarik benda terapung lain, misalnya barge atau kapal yang sedang mogok. Lampu tunda ini lampu kuning dengan ciri yang sama dengan lampu buritan, yaitu ditempatkan di bagian belakang dengan busur cakrawalnya adalah 135 derajat. Namun warnanya adalah berwarna kuning. Berikutnya ada definisi lampu keliling, yaitu lampu yang memperlihatkan cahaya tetap yang meliputi busur cakrawala 360 derajat. Artinya di sini misalnya ada lampu keliling, dia dari sudut manapun terlihat, baik dari depan kapal, samping kapal atau belakang kapal, dia bercahaya tetap. Warnanya tergantung, ada yang warna kuning atau bahkan ada yang warna putih. Kemudian ada lampu cerlang, ini adalah yang dimaksud dengan lampu cerlang, yaitu yang berkelip-kelip, lampu yang berkelip-kelip dan selang waktunya teratur pada frekuensi 120 kelipan per menit. Ini lampu cerlang ini biasanya digunakan misalnya pada kapal-kapal patroli atau misalnya dengan pada kapal yang menggunakan bantalan udara. Ini menggunakan lampu cerlang. Itulah aturan nomor 21, yaitu definisi lampu-lampu. Nah, ini adalah ilustrasi penempatan lampu-lampu di atas kapal berdasarkan definisi pada aturan nomor 21. Yang putih ini adalah lampu tiang, ada 2 jika ukuran kapalnya panjang. Kemudian ada lampu lambung, sebelah kanan warna hijau, sebelah kiri warna merah. Terlihat sudut ini artinya bahwa daerah terangnya adalah demikian, sebesar sesuai dengan busurnya, yaitu 112,5 derajat. Artinya dengan demikian, jika misalnya ada kapal yang dari sini, dia hanya akan melihat lampu warna merah ini saja, dan tentunya lampu warna putih, lampu tiang. Sementara lampu warna hijau dia tidak melihat. Berbeda dengan kapal yang ada di sebelah sini, tentu dia hanya akan melihat lampu lambung warna hijau saja. Itulah definisi lampu-lampu pada aturan nomor 21. Nah, ini adalah penjelasan tentang busur penerangan lampu-lampu yang ada di kapal. Warna hijau ini sudutnya adalah 112,5 derajat, yaitu lampu lambung. Warna hijau lampu lambung kanan, sementara warna merah adalah lampu lambung kiri. Berarti kita ilustrasikan, jika ini adalah kapal kita bergerak lurus ke atas. Kalau kapal orang lain ini, jika adalah dari sini, hanya akan melihat lampu warna hijau dan lampu tiang, karena lampu tiang memiliki busur penerangan adalah 225 derajat. Jika kapalnya berada dari depan, tentu dia akan melihat lampu tiang, lampu lambung kiri dan lampu lambung kanan. Sementara dia tidak akan melihat lampu buritan. Ini adalah lampu buritan dengan busur penerangannya adalah 135 derajat berwarna putih, dan lampu tunda berwarna kuning 135 derajat. Artinya jika dia berada kapal ini di sini, tentu dia tidak akan melihat lampu-lampu ini. Jika diilustrasikan ke atas kapal, akan terlihat
seperti ini. Sorry, ini bukan warna hitam ya, tapi warna putih. Ini warna putih, warna putih, warna putih. Ini adalah penjelasan tentang busur penerangan lampu-lampu yang ada pada kapal. Berikutnya adalah aturan nomor 22. Aturan nomor 22 ini adalah menjelaskan tentang daya tampak lampu-lampu, di mana dibagi ada 3, yaitu kapal dengan panjang lebih dari 50 meter, kapal antara 12 hingga 50 meter, dan kapal dengan panjang yang kurang dari 12 meter. Kapal yang dengan panjang 50 meter, lampu tiangnya ini memiliki daya tampak atau jarak tampak hingga 6 mil, sangat jauh. Sementara lampu-lampunya adalah 3 mil. Lampu buritan juga sama, 3 mil. Demikian halnya dengan lampu tunda, karena aturannya sama lampu buritan dengan lampu tunda. Dan lampu keliling, lampu yang terlihat dengan busur 360 derajat, itu jarak tampaknya atau daya tampaknya adalah 3 mil. Sementara untuk kapal panjang 12 hingga 50 meter, lampu tiang daya tampaknya adalah 5 mil, lampu lambung 2 mil, lampu buritan dan lampu tunda ini sama 2 mil, dan lampu kelilingnya juga sama 2 mil. Sementara untuk kapal dengan panjang kurang dari 12 meter, lampu tiang daya tampaknya adalah 2 mil, sementara lampu lambungnya adalah 1 mil, lampu buritan dan lampu keliling adalah 2 mil. Biasanya kapal panjang dengan kurang dari 12 meter ini dia tidak punya lampu tunda karena dia jarang digunakan untuk menunda. Ini adalah aturan nomor 22 P2TL tentang daya tampak lampu-lampu. Kemudian pada aturan 23, yaitu tentang penerangan pada kapal tenaga yang sedang berlayar. Artinya dalam aturan 23 ini dikatakan bahwa kapal tenaga yang sedang berlayar harus memperlihatkan. Artinya kapal tenaga itu adalah kapal yang digerakkan dengan mesin. Yang pertama, ketika dia berlayar, dia harus memperlihatkan lampu tiang di muka, kemudian lampu tiang belakang. Ini jika kapalnya panjangnya lebih dari 50 meter. Karena kalau kapal lebih dari 50 meter dia punya 2 tiang. Sementara kalau kurang dari 50 meter hanya ada 1 tiang saja, sehingga lampunya hanya 1. Kemudian kapal yang sedang berlayar ini tentu saja dia harus memperlihatkan lampu lambung, karena pada malam hari itu sangat berguna sekali. Dengan lampu lambung ini dia akan tahu, atau yang melihat akan tahu kemana kapal bergerak, ke arah mana kapal bergerak. Jadi kalau misalnya pada malam hari kita berlayar, ini adalah kapal kita, kemudian kita melihat lampu warna merah dan warna putih misalnya. Karena warna merah ini adalah lambung sebelah kiri, otomatis berarti kapal ini bergerak lurus ke haluan 0 misalnya. Sementara kita bergerak ke arah timur. Berbeda sebaliknya jika misalnya kita melihat kapal atau kita melihat lampu ada warna merah, kita melihat lampu warna merah dan warna hijau, kemudian ada lampu warna putih. Ini artinya jika kita melihat lampu warna merah dan warna hijau saja dan warna putih di depannya, ini artinya kapal ini akan berhadap-hadapan dengan kita. Ini ada kapal dia, dan kita sebetulnya dari arah selatan ke utara, berbalik dia. Jadi kapal kita utara ke selatan, dan kapal yang terlihat kita, yang dilihat oleh kita, yang kelihatan warnanya merah dan hijau ini akan berhadap-hadapan dengan kita. Itu berada pada situasi berhadapan.
berada pada kondisi berhadapan. Di situ ada potensi bahaya tubrukan, seperti yang sudah disampaikan pada aturan sebelumnya, yaitu situasi berhadapan. Itulah fungsinya dari lampu-lampu yang ada pada kapal tersebut, dan terutama fungsi dari lampu lambung kapal yang saya jelaskan ini. Kemudian pada saat berlayar, kapal tenaga juga harus memperlihatkan lampu buritan. Tujuannya apa? Jadi ketika kita melihat hanya lampu ini saja, ini tidak terlihat karena ini gelap, berarti kita berada di belakang kapalnya dia, atau kapal yang kita lihat tersebut. Jadi kapal yang kita lihat berada hampir persis berada di depan kapal kita. Jadi kita membuntuti belakang. Dan ini kita berada pada situasi kapal kita akan menyusul, dan bagaimana aturan menyusulnya sudah dibahas pada aturan sebelumnya. Itulah aturan-aturan pencegahan tubrukan di laut atau P2TL di aturan nomor 20 hingga nomor 23, yaitu tentang penerangan dan sosok benda. Sampai ketemu.